Oke ya. Ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para santri sekalian, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-28. Al-Haditsu Tsaminu wal Ishrun. Hadis yang ke-28. Ya, mungkin bisa ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat di layar, tapi nggak apa-apa. Saya bacakan, nanti saya bacakan artinya dan juga penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin Al-Irbadi Ibni Sariyah, dari sahabat bernama Abu Najih Al-Irbadi, putranya Pak Sariyah. Kok di Jawa Sariyah itu perempuan ya. Nah ini Sariyah. Radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala meridhai beliau. Qala, sahabat Abu Najih berkata, maksudnya bercerita tentang apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita beliau. Apa katanya? Wa'adhana, memberikan mau'izah kepada kami. Kita berhenti dulu ya. Ada suara adzan sebentar. Ya, kita lanjutkan. Jadi ini ceritanya sahabat Abu Najih Al-Irbadi, putranya bin Sariyah, putranya Pak Sariyah. Beliau bercerita kepada kita sekalian lah, kepada orang yang mendengar cerita beliau. Apa katanya? Ola, dia berkata, wa'adhana, memberikan kepada kami peringatan atau mau'izah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kami, memberikan mau'izah kepada kami, katanya. Mau'izatan, suatu mau'izah, suatu nasihat, ya. Wajilat minhul qulubu, wajilat yang bergetar minha karena mau'izah itu al-qulub, hati-hati, jiwa-jiwa. Wadharafat minhal uyunu, wadharafat, dan meleleh, mengalir, minha, daripadanya mau'izah itu al-uyunu, mata. Jadi suatu ketika Rasulullah itu memberikan nasihat, tausiah, atau arahan. Yang arahan beliau itu bagi banyak orang sekitar beliau itu membuat hati itu bergetar, terasa gitu. Dan bahkan bukan hanya itu, mata-mata itu pada meleleh, terharu, nangis gitu. Fakulna, maka kami berkata, orang-orang itu berkata, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, kok koyoke iki nasihat dari seorang yang mau pamit. Ka'annaha, seakan-akan
Mau'idhah itu merupakan mau'idhatu muwadda'in. Mau'idhah dari seorang yang mau pamit. Kata orang-orang itu, jadi merasa kayaknya ini nasihat pungkasan ini. Rasulullah mau pamit gitu. Fa'usina, maka nasihat, berilah kami wasiat. Berilah kami wasiat. Jadi ceritanya, waktu itu Rasulullah SAW memberikan ceramah atau memberikan wejangan lah, wejangan. Yang membuat hati orang itu merasa bergetar. Dan sebagian orang meleleh matanya. Nah, orang merasa ini kayaknya Rasulullah nggak lama lagi. Gitu. Makanya mereka mengatakan, Fausina, maka beri kami wasiat. Beri kami wasiat. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, usikum, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallahi azza wa jalla, dengan takwa kepada Allah azza wa jalla. Jadi aku wasiatkan kepada kamu supaya takwa. Takwa itu apa? Ada yang tahu tak artinya takwa? Ya, takwa itu imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Itu takwa. Jadi kriteria takwa sudah gampang. Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu sudah takwa. Melaksanakannya sulit. Tidak gampang atau tantangannya banyak. Tapi beliau berwasiat kepada kita supaya kamu itu takwa. Dalam keadaan apapun, kita ini selalu memperhatikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan menggampangkan. Jangan menyepelekan. Artinya sholat ya sholat. Nggak boleh minum keras, jangan minum keras. Nggak boleh ngambil barang atau sesuatu yang bukan hak kita, jangan ambil. Udah itu. Sebab kadang-kadang kita hati-hati aja, kita bisa selip. Ya. Kita hati-hati aja, kadang kita selip. Apalagi kita nggak hati-hati. Ya, terutama kalau kita menggampangkan gitu loh. Wah, apa-apa lah BWA ini. Mejo, padahal belum tentu ini. Kayak sopo lagi RJ. Punya bapak, oh ya, minum. Saya gitu. Di meja dapur ada kue atau apa, jangan asal sambar. Pastikan itu halal. Ya, tanya dulu. Dulu pernah ya, angkatan pertama itu di kampus ketemu mangga atau apa dulu ya, Alda. Hah? Langsung sahut. Saya agak masyghul. Kamu jangan ambil, jangan asal ambil. Gak apa-apa Pak, ini kan buat mahasiswa, buat umum. Iya kalau buat umum. Kalau enggak, ya itu namanya barang syubhat. Kalau ketemu barang syubhat, mending kamu tinggal, jangan kamu ambil. Itu menjaga diri kita dan menjaga agama kita. Jadi kenapa kita harus takwa? Atau kenapa kita harus betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah? Sebab kadang kita memperhatikan aja kita selip. Kan namanya manusia kan? Ada enggak manusia yang tidak luput dari dosa? Ada enggak yang bisa luput dari dosa? Enggak ada. Kita semua ini pasti melaksanakan dosa. Apalagi kalau kita menggampang. Jadi bedanya pegawai yang santri dengan pegawai yang enggak santri. Pegawai yang santri itu hati-hati. Hati-hati banget. Pegawai yang enggak santri, terak kabeh. Terjang semua. Bedanya mahasiswa yang santri sama mahasiswa yang nggak santri apa? Mahasiswa yang santri hati-hati. Kalau ngerjakan ujian hati-hati. Jangan contak-contek, tanya-tanya. Nggak halal itu. Mending dapat nilai jelek tapi halal daripada nilai bagus tapi dari ngerpek bohong. Gitu. Nanti kalau IP-mu 3,9 tapi kamu ngerpek, kemudian kamu dapat pekerjaan, nah sumbernya ada unsur-unsur nggak halalnya itu. Hasilnya gimana hasilnya? Hah? Meragukan.
Padahal pekerjaan atau enggak, dapat pekerjaan atau enggak bukan tergantung dari nilai IP-mu. Enggak. Sebab Allah bisa membuat IP-mu jelek, tapi kamu dapat pekerjaan bagus, bisa. IP-mu rendah, kamu kaya raya, bisa. Makanya lebih baik nilai jelek tapi jujur daripada bagus nggak jujur. Tentu yang bagus apa? Bagus kumlot jujur. Pak, saya kemarin terlanjur Pak, udah kepepet ngerpek atau curang, cheating, plagiasi. Ya udah, yang udah terjadi ya udah, tobat, ya minta ampun. Sama siapa? Sama Allah. Tapi jangan diulangi. Mulai sekarang start from zero, harus jujur. Beli juga jujur. Warung ngambil gorengan 2 bilang 2. jangan bilang 1. Naik bis nggak ditarik kondektur, jangan diem aja. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Jadi wasiat Rasul apa yang pertama? Takwa ya, takwa. Wasam'i wa ta'ati, dan juga mendengar dan taat. Maksudnya kepada pemimpin kita ini. Pemimpin yang baik ya. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang berkuasa atas kamu, yang memerintah atas kamu itu seorang hamba. Kalau dia baik, berada di jalan Allah, taati. Kalau dia nggak berada di jalan Allah, ingatkan. Tetap durhaka, tinggalkan. Itu. Tapi prinsipnya kita taat pada pemimpin. Meskipun pemimpin itu seorang hamba. Jadi kalau dia di jalan Allah, ikuti. Meskipun kamu S3, kepala desamu itu S1 atau SMA, taati. Kalau dia di jalan Allah, kalau dia nggak di jalan Allah, tinggalkan. Ya, ingatkan dulu. Tapi kalau enggak ya udah, tinggalkan. Kalau dia perintah sesuatu yang maksiat, jangan diikuti. Fa innahu, maka sesungguhnya, kata Rasulullah ini masih Rasulullah yang menyabdakan ya. May ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian, maksudnya setelah aku meninggal, terus ada di antara kalian para sahabat yang hidup setelah aku meninggal, fasayaro, maka dia akan melihat ikhtilafan katsiran, perbedaan-perbedaan, perselisihan-perselisihan yang banyak. Jadi Rasulullah itu sudah mengingatkan kepada para sahabat waktu, kalau kamu nanti berkesempatan hidup setelah aku, pasti kamu akan mendapatkan beragam perselisihan atau perbedaan pendapat. Dan faktanya kan udah terlihat sekarang kan, perbedaan di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam ritual. Terus gimana Pak kalau kita menghadapi perbedaan itu? Nah ini sabda Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum, maka wajib atas kalian itu bisunnati, memegangi sunnahku. Maksudnya ajaran Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina, dan juga sunnahnya atau tradisinya khalifah-khalifah. Khulafa itu khalifah-khalifah ar-rasyidina, yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyina, yang terbimbing oleh Allah. Kalau dalam tradisi Sunni, khulafa ar-rasyidin itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khalifah khulafa ar-rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajid. Abdu itu gigitlah, genggamlah, ya, pegang teguhlah 'alaiha, atas sunnah-sunnah tadi itu, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Maksudnya
Gigit keras-keras sunnah-sunnah itu. Jangan sampai lepas. Wa iyyakum dan hati-hatilah oleh kalian. Awas. Wa muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang diada-adakan. Yang enggak ada, diada-adakan. Yang bikin baru-baru itu. Jangan bikin-bikin. Sholat maghrib 3 rakaat, bikin-bikin 4 rakaat. Itu muhdatsat, sesuatu yang dibikin-bikin. Jangan hati-hati, maka iyyakum itu hati-hatilah, awas dengan perkara-perkara yang dibikin-bikin, diada-adakan. Fa inna maka sesungguhnya kulla bid'atin setiap perkara yang diada-adakan atau setiap bid'ah itu dolalatun sesat. Setiap perkara yang diada-adain yang enggak sesuai dengan sunnah, enggak sesuai dengan syariah, itu apa? Dolalah sesat. Ya, maka kita harus hati-hati. Nah, di dalam kitab kecil ini penjelasan Arba'in Nawawi yang ditulis oleh ulama terkemuka Kiai Bisri Mustafa. Beliau menjelaskan atau memberikan pembahasan yang namanya bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan di dalam agama, tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi dibikin-bikin. Jadi kalimat inna kulla bid'atin dolalah, setiap perkara yang bid'ah itu dolalah, maksudnya perkara yang diada-adakan di dalam agama, dalam syariat. Beliau membagi bid'ah itu menjadi 5. Ada 5 pembagian bid'ah kalau menurut Kiai Bisri Mustafa ini. Apa itu? Yang pertama bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Apa itu bid'ah yang wajib? Kata beliau, contoh dari bid'ah yang wajib itu belajar nahwu, belajar sorof, belajar bahasa Arab supaya kamu ngerti Quran dan hadis. Itu bid'ah wajib. Bid'ah yang penting. Ya. Kan Rasulullah nggak pernah perintah belajar bahasa Arab untuk memahami Quran dan Sunnah kan? Tetapi kamu nggak akan bisa memahami Quran dan Sunnah kalau kamu nggak bisa bahasa Arab. Maka itu menjadi bid'ah yang wajibah, bid'ah yang wajib. Yang kedua ada namanya bid'ah muharramah, bid'ah yang haram, yaitu mengada-adakan hal yang baru di dalam syariat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Yang tadi yang saya bilang, sholat 3 rakaat bikin 4 rakaat, sholat 2 rakaat karena kamu merasa kuat bikin 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang ketiga bid'ah mandubah, bid'ah yang sunnah, yang boleh. Ya, koyo gawe pondok-pondok pesantren lan madrasah. Ini contohnya, seperti membuat pondok pesantren, madrasah, pengajian-pengajian, perkumpulan-perkumpulan agama, pendidikan, itu bid'ah yang sunnah, mandubah, yang direkomendasikan atau dianjurkan. Yang keempat bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Maksudnya makruh itu sebaiknya jangan dilakukan, tapi kalau dilakukan ya rapopo lah. Seperti apa? Koyo maes-maesi masjid. Nah, menghiasi masjid itu sebenarnya bid'ah makruhah, wapi-wapi banget. Nah, sebab apa? Sebab kalau orang fokus pada menghiasi masjid, nggak fokus pada yang lebih substantif, ibadah, meramaikan masjidnya. Tapi ngapi-ngapi masjidnya api tapi kosong. Kalau api tapi rame gimana? Ya bagus. Orang kan nyaman kan, ada AC-nya, karpetnya wangi, ada hiasan-hiasan yang membuat kita malah dekat dengan Allah, bagus.
Tapi kalau maes-maesi menghiasi masjid tanpa mempedulikan substansinya ya nggak bagus. Lan maes-maesi mushaf, menghiasi mushaf, beli Quran yang bagus banget, menghiasi Quran bagus banget, tapi ratau diwocol, gue pajangan tok. Nah, Quran kayak jimat, ada nggak Quran kayak jimat? Hah? Wah, jangan buat jimat, boleh. Jimat siji di rumah buat pegangan, boleh. Pedoman hidup. Quran pajang kayak jimat, ben sinur amalku, setan amalku. Kantongi, ben Alda tertarik sama aku. Jimat, jangan. Bikin raja. Ngapain kamu bikin raja? Nggak usah bikin raja-raja. Kalau memang kamu naksir sama Kasiatun, ya udah dekati. Periksa dia cocok nggak usah raja-raja. Suwuk Pak, suwuk. Nggak usah. Yang kelima, bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh. Koyo umpamane mangan kang enak-enak. Lan apa ini? Nganggu kang becik-becik, kang bagus-bagus, bid'ah mubahah. Makan sate, makan bakso. Tapi bakso yang bagus ya. Dengan bakso yang mengandung formalin. Bakso yang mengandung daging anjing, bakso yang mengandung sesuatu yang haram, tidak boleh. Jadi intinya di sini adalah memperingatkan kepada kita atau mengingatkan kepada kita supaya kita ini tetap atas takwa, berpegang pada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa rasyidin. Yang kedua, hadis ini juga mengingatkan kita supaya kita hati-hati dengan bid'ah, hal-hal yang baru di dalam agama. Kira-kira bisa melukai atau bisa merusak substansi dari syariat. Jadi jangan melakukan hal yang dilarang syariat. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.